Dan pemirsa, kita akan lanjutkan dialog kita bersama dengan ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Selamat siang Mas Reza. Halo, selamat siang Bang Yusuf. Baik Mas Reza, ternyata saksi yang dihadirkan untuk hari ini sama dengan kemarin. Dan saat ini juga metodenya pemeriksaannya sama, masih 3 ajudan dan juga 1 pengawal motor dari Verdi Sambo yang diperiksa. Pertanyaannya juga berdasarkan laporan dari Stefany Patricia tadi sama. Sebenarnya apa yang ingin digali dari hakim? Apakah memang untuk memastikan bahwa keterangannya sama dan tidak berubah sehingga itulah bisa menjadi kepastian dari hal yang terjadi ketika penembakan atau seperti apa Mas Reza? Ya, sebagaimana saya sampaikan di segmen sebelumnya bahwa kongruensi atau konsistensi atau validitas keterangan saksi itu bisa ditakar dengan cara membandingkan pernyataan yang satu dengan pernyataan yang lain pada diri saksi yang sama, atau pernyataan yang satu dengan pernyataan yang lain pada sesi-sesi persidangan yang berbeda dari saksi yang sama. Atau yang ketiga, pernyataan antar saksi, berarti sekian banyak saksi dihadirkan lalu dibandingkan pernyataan mereka satu sama lain. 3 pendekatan itu bisa dipakai oleh majelis hakim untuk menakar apakah ini valid ataukah tidak valid, apakah saksinya kredibel ataukah tidak kredibel. Baik, konsistensi ini kan sebenarnya banyak backgroundnya. Ada mungkin 1 BAP yang bisa dibaca untuk semua saksi sehingga alurnya bisa lebih jelas. Bagaimana hakim melihat bahwa yang disampaikan ini benar bagian A misalnya, benar atau bagian B yang salah, atau seperti apa nanti hakim memutuskan? Itulah kecerdasan yang hakim punya. Hakim akan mengemas pertanyaan-pertanyaan dia sedemikian rupa, urutannya dia tata sedemikian rupa, redaksionalnya dia juga taati sedemikian rupa. Untuk sekali lagi untuk menakar seberapa jauh kemudian saksi ini tetap bersikukuh pada atau memberikan jawaban yang kurang lebih sama. Nah, kalau saksi ternyata memberikan respon yang berbeda-beda, padahal esensi pertanyaannya sama, nah tentu pantas muncul tanda tanya di situ. Misalnya hakim pernah membandingkan begini. Saudara ini ketika ditanya dengan pertanyaan A oleh penasihat hukum terdakwa, itu jawabannya cepat. Tapi ketika pertanyaan serupa, intinya sama, tapi dengan kalimat berbeda disampaikan oleh jaksa penuntut umum, ternyata saudara memilih menjawab tidak tahu atau lupa atau sangat lambat dalam memberikan respon. Ini kan juga merupakan cara bagaimana akhirnya majelis hakim menilai validitas keterangan yang disampaikan oleh saksi. Itu satu. Yang kedua, hakim juga bisa mengkondisikan saksi untuk berpikir ulang tentang posisinya saat ini. Yang saya maksud adalah saksi barangkali saat ini memposisikan dirinya sebagai tanda petik kaki tangan terdakwa. Karena dia masuk sebagai aktor atau aktris yang harus menjalankan skenario yang sudah disusun oleh sutradara. Tapi hakim kemudian menggedor posisi saksi dengan mengingatkan bahwa saudara akan bisa dipidana kalau memberikan keterangan palsu. Kalau saudara melakukan obstruction of justice, bisa dipidana. Nah, itu cara lain juga bisa disampaikan oleh majelis hakim, diperagakan hakim untuk memastikan bahwa saksi tahu persis dia saat ini sepenuhnya berada dalam naungan, berada dalam penguasaan hakim. Tidak ada manfaatnya lagi bermain sebagai wayang bagi dalang-dalang tertentu, tetapi sangat baik, sangat konstruktif apabila saksi mulai sekarang berperilaku secara lebih alami, secara lebih kooperatif, karena itu yang dinantikan agar bisa mendukung proses persidangan. Baik, di awal tadi ada permintaan agar ajudan ini keempatnya bisa diperiksa secara berbeda-beda, sendiri-sendiri, agar tidak mempengaruhi satu keterangan dengan yang lainnya. Menurut Anda seberapa besar pengaruh diperiksa secara bersama dengan diperiksa secara sendiri-sendiri, Mas Reza? Memang dilematis ya, pada satu sisi kita berharap bahwa saksi akan memberikan keterangan apa adanya, sesuai dengan ingatan mereka tentang peristiwa yang sudah mereka lalui. Semestinya demikian. Tapi kita juga tidak bisa pungkiri, bahkan kita pilih untuk berasumsi bahwa setiap orang, saya tandaskan, setiap orang yang hadir di ruang sidang, tak terkecuali saksi, sesungguhnya juga punya kepentingan hukum tertentu. Karena punya kepentingan tertentu, maka sudah pasti saksi itu juga akan menyusun strategi tertentu, termasuk melakukan rekayasa cerita. Ini tidak terpungkiri. Asumsi itu sangat tepat, sangat masuk akal kalau kita terapkan terhadap seluruh saksi yang dihadirkan di ruang sidang. Itu pada satu sisi. Namun pada sisi lain, azas proses hukum, azas proses sidang itu harus berlangsung secara cepat,
murah, dan sederhana. Nah, sekarang kembali ke majelis hakim, ingin mengedepankan yang mana? Dengan melakukan pemeriksaan secara simultan terhadap beberapa orang saksi sekaligus, ini boleh jadi hakim sedang memberikan penekanan pada betapa pentingnya proses sidang ini, juga memenuhi 3 azas tadi, yaitu proses sidang dari sesi ke sesi bisa berlangsung secara cepat, sederhana, dan murah atau berbiaya terjangkau. Jadi selalu dalam posisi tanda petik dilematis. Kita ingin mengedepankan kekayaan substansi, atau kita ingin mengedepankan aspek efisiensi. Selalu ada 2 pertimbangan itu yang masuk dalam kepala hakim. Tapi apapun kemudian yang diputuskan oleh hakim, apakah pemeriksaan secara individual ataukah pemeriksaan secara simultan, tetap kita pandang itu sebagai keputusan, sebagai pendekatan kerja yang terbaik yang coba hakim terapkan pada persidangan ini. Baik, saat ini kan kita lihat juga saksi yang dihadirkan sama, bahkan tadi hakim juga mempertanyakan hal yang sama. Jika di tengah-tengah jawaban dari para saksi ada yang berubah, seperti apa penilaian dari hakim nanti? Apakah juga akan mempertimbangkan gestur dari para saksi ketika menyampaikan hal tersebut sehingga mempertimbangkan mana yang lebih benar keterangannya dan mana yang tidak, Pak Mas Reza? Sayangnya saya bukan pembaca gestur ya, jadi saya tidak bisa memberikan perspektif terkait itu. Tetapi begini, jangankan mengubah 1 atau 2 potong keterangan, jangankan itu. Saksi pun ya, saksi pun punya ruang untuk mengatakan, yang mulia saya mencabut seluruh keterangan saya di BAP, mencabut seluruh keterangan saya di BAP, itu bisa saja. Tapi tentu terhadap saksi yang mencabut sebagian keterangannya, atau lebih-lebih terhadap saksi yang mencabut seluruh keterangannya, hakim tentu akan mendalami kenapa saudara mengubah keterangan ini, kenapa saudara mencabut keterangan itu akan didalami oleh hakim, karena toh hakim tidak mau ikut larut dalam arus atau dalam desain penyampaian keterangan seperti yang dibangun oleh saksi. Hakim punya kepentingan untuk menunjukkan sayalah mastermind dalam proses persidangan ini, sayalah yang mengotaki, yang mengorkestrasi proses persidangan ini, sehingga semua pihak harus mengikuti desain yang sudah saya tetapkan itu. Tapi terkait dengan mencabut keterangan itu suatu hal yang sesungguhnya sangat biasa saja, sangat-sangat biasa. Tinggal lagi kembali lagi berapa jauh kemudian hakim akan melakukan pendalaman terhadap keterangan yang diubah atau dicabut oleh saksi. Baik, nah kalau dari Mas Reza sendiri yang juga mengikuti jalannya persidangan dan juga mungkin sudah mendengarkan pernyataan dari beberapa saksi, menurut Mas Reza apakah keterangan dari para saksi ini memang sudah disetting atau tidak? Saya memilih untuk mengamini simpulan atau penilaian majelis hakim bahwa ada saksi-saksi tertentu yang dinilai tidak kredibel. Berarti keterangan yang mereka sampaikan sesungguhnya tidak bermanfaat betul bagi proses penegakan hukum ini. Saya memilih posisi sedemikian rupa. Namun dari sudut pandang psikologi forensik ada satu pembelajaran penting yang ingin saya sampaikan, bahwa psikologi forensik sudah kadung menganggap bahwa yang namanya keterangan, yaitu informasi yang disampaikan dengan berangkat dari daya ingat seseorang, itu adalah suatu barang yang ringkih, barang yang sangat potensial merusak proses penegakan hukum, barang yang sangat potensial menjauhkan kita dari kebenaran, barang yang paling potensial meruntuhkan keadilan. Sekali lagi, tak lain tak bukan adalah keterangan yang berangkat dari ingatan manusia. Tanda petik sayang beribu sayang, keterangan yang berangkat dari ingatan manusia itu pula yang terus-menerus digali, terus-menerus dieksplorasi dari satu sesi ke sesi persidangan lainnya. Jadi memang tidak terpungkiri ada pemandangan kontras tentang bagaimana hukum memposisikan keterangan saksi dan psikologi forensik menyikapi keterangan saksi. 2 disiplin ilmu ini sama-sama menganggap keterangan saksi itu penting, tetapi tampaknya psikologi forensik punya catatan kaki yang mewanti-wanti betul bahwa keterangan yang mengandalkan daya ingat manusia sangat potensial justru untuk menjadi unsur yang merusak, unsur yang kontraproduktif bagi proses penegakan hukum. Karena keterangan manusia yang mengandalkan daya ingat manusia sangat mungkin mengalami distorsi dan juga fragmentasi. Baik, Mas Reza, kita akan lanjutkan dialog kita usai jeda. Kita akan istirahat terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami di Breaking News, akan kembali usai jeda.